Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rita Aryana Nurkasana MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistematika Tumbuhan, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini secara virtual. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Petri Dopita. Saya Siva Amalia Putri yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Setianing Rahayu dengan NIM 20080860022 dan Elma Koturnada dengan NIM 20080860023 dan saya sendiri Siva Amalia Putri dengan NIM 20080860024. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga ada sesi penutup. Sesi selanjutnya adalah proses penyajian materi. Saya persilahkan kepada rekan Rahayu untuk menyampaikan materi. Pteri Dopita. Pteri Dopita berasal dari bahasa Yunani, yaitu pteron yang artinya sayap, bulu, dan pita yang berarti tumbuhan. Di Indonesia dikenal dengan tumbuhan paku, sesuai dengan artinya, yaitu Pteri Dopita mempunyai susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyirip dan pada bagian pucuk terdapat bulu-bulu. Daun mudanya membentuk gulungan atau melingkar. Tumbuhan paku itu termasuk tumbuhan kormus berspora yang artinya dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ini merupakan struktur gambar Pteri Dopita. Ciri-ciri tumbuhan paku yaitu 1. Daun muda menggulung. Yang kedua, pada tempat-tempat tertentu, misal di bagian bawah daun yang tua terdapat kumpulan sporangium berbentuk bulatan-bulatan berwarna coklat kehitam-hitaman yang disebut sorus. Yang ketiga, hidup di daratan pada tempat yang basah atau lembab, tetapi ada juga beberapa tumbuhan yang berada di air. Yang keempat yaitu termasuk golongan Cormopita, yaitu berspora karena dapat membentuk spora. Yang kelima mempunyai 4 struktur utama. Kesatu yaitu lapisan pelindung sel, kedua yaitu embrio multiseluler, ketiga kutikula, keempat sistem pembuluh angkut. Yang keenam yaitu sporofit lebih dominan daripada gametofit. Struktur tubuh pada tumbuhan paku yang pertama yaitu ada akar. Tumbuhan paku mempunyai akar adventif, akar serabut, ujung akar yang dilindungi oleh kaliptra, dan akar ini merupakan akar sejati. Yang kedua yaitu batang. Batang tumbuhan paku atau Pteri Dopita itu bercabang-cabang, menggarpu atau dikotom, atau jika membentuk cabang-cabang itu ke samping. Cabang-cabang baru itu tidak pernah keluar dari ketiak daun. Batang tumbuhan paku terdapat 3 bagian, 1 epidermis, kedua korteks, dan ketiga silinder pusat. Silinder pusat yang terdiri dari xilem dan floem yang membentuk berkas pengangkut. Yang ketiga yaitu struktur tumbuhan paku yaitu ada daun. Berdasarkan ukurannya, daun pada tumbuhan paku itu terdiri menjadi 2. 1 daun makrofil dan kedua daun mikrofil. Daun makrofil yaitu daun yang berukuran besar dan tipis, sedangkan daun mikrofil yaitu berukuran kecil, tebalnya hanya selapis sel. Berdasarkan fungsinya, daun pada tumbuhan paku Pteri Dopita dibagi menjadi 2.
dibagi menjadi 3, yaitu daun tropofil atau daun steril, kedua daun sporofil atau daun fertil, dan ketiga daun trofosporofil. Yang keempat yaitu struktur tubuh pada tumbuhan paku, yaitu terdapat spora. Tumbuhan paku itu berkembang biak dengan spora. Berkumpulnya sporangium di dalam tumbuhan paku itu bermacam-macam, antara lain yaitu sorus, strobilus, sporokarpium, sinangium. Setiap sporangium dikelilingi oleh sederetan sel yang membentuk bangunan cincin yang disebut anulus. Anulus itu berfungsi sebagai mengatur pengeluaran spora. Tipe spora itu ada 2, yaitu monolet dan trilet. Klasifikasi pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku itu dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelas, termasuk juga yang telah punah. Yang ke-1 yaitu kelas Psilopythinae, yaitu paku purba. Yang kedua kelas Lycopodidae, paku rambat atau paku kawat. Yang ketiga yaitu kelas Equisetinae, yaitu paku ekor kuda. Dan yang keempat kelas Felicinae, yaitu paku sejati. Yang pertama yaitu kelas Psilopythinae atau paku purba. Paku ini merupakan paku telanjang, tidak berdaun atau mempunyai daun-daun kecil yang disebut mikrofil. Tumbuhan paku purba itu bersifat homospora, menghasilkan spora yang sama antara spora jantan dan spora betina. Gametofiknya itu tidak memiliki klorofil dan mengandung antheridium dan archegonium. Paku purba sekarang yaitu sebagian besar telah punah. Jenis-jenis sekarang yang masih ada itu hanya sedikit dan dianggap sebagai suatu golongan tumbuhan paku yang semula meliputi jenis-jenis yang lebih banyak. Contoh paku purba yaitu 1. Paku purba Pseudosporosnus creci, dan 2. Paku purba berdaun kecil yaitu Psilotum nodum. Di gambar tersebut ada 2 contoh paku purba, yaitu gambar 1 yaitu gambar paku Pseudosporosnus creci dan gambar kedua yaitu paku purba Psilotum nodum. Selanjutnya kepada rekan Elma saya persilahkan. Kelas Lycopodidae atau paku rambat dan bisa juga disebut dengan paku kawat. Tumbuhan paku kelas ini berupa tumbuhan yang menjalar di permukaan tanah, memiliki batang kecil dengan percabangan menggarpu atau dikotom, dan memiliki daun kecil-kecil atau mikrofil. Tidak bertangkai, selalu bertulang satu, dan ada beberapa bangsa yang daunnya memiliki lidah atau lingula. Daun-daun tersusun menurut garis spiral. Sporofilnya berbeda dengan tropofilnya. Tiap sporofil mempunyai satu sporangium yang besar pada bagian bawah sisi atas daun. Kumpulan sporofil pada paku kelas ini disebut strobilus, yaitu struktur penghasil spora yang menyerupai kerucut. Sporangium pada Lycopodidae ini tersusun dalam strobilus dan bentuk di ujung cabang. Kelas ini dibagi menjadi 4 ordo, yaitu Lycodiales, bangsa Slaginellales atau paku rane, paku lumut, Isoetales, dan Lipodendrales. Contohnya yaitu Lycopodium cernum, Slaginella caudata, Lepidodendron mayor. Selanjutnya terdapat contoh gambar
dari kelas Lycopodinae. Ada Lycopodium cernum dan gambar yang kedua Slaginella caudata. Untuk kelas yang ketiga yaitu Equisetenae atau paku ekor kuda. Paku ekor kuda batangnya kebanyakan bercabang-cabang, berkarang, dan jelas kelihatan berbuku-buku dan berruas-ruas. Daun kecil seperti selaput dan tersusun berkarang. Sporofil selalu berbeda dari daun biasa. Sporofil biasanya berbentuk perisai dengan sejumlah sporangium pada sisi bawah dan semua sporofil tersusun merupakan suatu badan berbentuk ganda atau kerucut pada ujung batang atau cabang. Protalium berwarna hijau dan berkembang di luar sporanya. Equisetales dikelompokkan menjadi 4 bangsa, yaitu bangsa Equisateles, Sphenophyllales, dan bangsa Protoarticulatales. Contohnya yaitu Equisetum arfens, Equisetum debile, Eucalyptus multiramis, Sphenophyllum cuneifolium. Dan di situ terdapat gambar dari contoh kelas Equisetae. Ada Equisetum debile dan Equisetum arfens. Untuk kelas yang keempat ada Filicinae atau paku sejati. Kelas Filicinae lebih umumnya dikenal dengan tumbuhan paku atau pakis yang sebenarnya. Tumbuhan ini termasuk higrofit, banyak hidup di tempat teduh dan lembab. Semua anggota Filicinae mempunyai daun-daun yang besar atau makrofil dan sempurna, bertangkai. Tumbuhan paku ini daunnya menggulung pada ujungnya dan pada sisi bawah mempunyai banyak sporangium. Filicinae yang masih hidup sekarang dibedakan dalam 3 anak kelas, yaitu Eusporangiatae, Leptosporangiatae, dan Hydropterides. Contohnya yaitu Adiantum verleyens atau paku ekor merak dan Platycerium bifurcatum atau paku tanduk rusa. Di situ terdapat gambar contoh kelas Filicinae, yaitu Adiantum verleyens dan Platycerium bifurcatum atau paku tanduk rusa. Selanjutnya, saya sendiri yang akan memaparkan materi siklus hidup Petridophyta. Siklus hidup tumbuhan paku atau Petridophyta. Reproduksi tumbuhan paku ini menunjukkan adanya pergiliran antara generasi gametofit dan generasi sporofit atau metagenesis. Pada tumbuhan paku, generasi sporofit merupakan generasi yang dominan dalam daur hidupnya. Generasi gametofit dihasilkan oleh reproduksi aseksual dengan spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh pembelahan sel induk spora yang terjadi di dalam sporangium. Sporangium terdapat pada sporofit yang terletak di daun atau di batang. Spora haploid yaitu protalium, sedangkan sporofitnya adalah generasi diploid yaitu tumbuhan paku. Proses metagenesis tumbuhan paku pada generasi sporofit yaitu spora dihasilkan oleh kotak spora yang disebut sporangium atau sporangium yang berkumpul dalam satu badan yang disebut dengan sorus yang dapat dalam sporofil. Spora keluar dari sporangium dan bila spora jatuh di tempat yang cocok akan terjadi pembuahan dan terbentuklah zigot. Selanjutnya zigot akan tumbuh berkembang menjadi sporofit dewasa. Pada tumbuhan paku, sporofit berbeda dengan sporofit lumut pada tumbuhan paku biasanya. Protalium mati jika tidak terjadi pembuahan. Protalium itu dapat bertahan sampai lama. Sporofit itulah yang pada Petridophyta menjadi tumbuhan paku yang tubuhnya telah dapat dibedakan dalam akar, batang, maupun daun. Berdasarkan jenis spora, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3, yaitu pada paku pertama ada paku homospora. Paku homospora hanya menghasilkan satu macam spora yang sama ukurannya.
contohnya Lycopodium sp. Berikut penjelasan skema metagenesis. Paku homospora, gametofit pada tumbuhan paku disebut dengan protalium. Protalium merupakan hasil perkecambahan spora haploid. Protalium kemudian menghasilkan dua gamet yang berbeda, yaitu antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Spermatozoid dan sel telur yang bertemu kemudian membentuk zigot yang diploid. Zigot kemudian tumbuh dewasa menjadi tumbuhan paku dan memulai fase sporofit. Tumbuhan paku membentuk sporofil melalui sporangium. Sporangium menghasilkan spora yang haploid dengan metode meiosis. Spora tersebut yang kemudian akan menjadi sel spora indukan pada fase gametofit selanjutnya. Yang kedua ada paku heterospora. Paku heterospora menghasilkan dua macam ukuran spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Contohnya pada Selaginella sp. Berikut penjelasan skema metagenesis pada paku heterospora. Pada fase pertama, gametofit spora yang dihasilkan memiliki jenis dan ukuran yang berbeda, yaitu mikrospora dan makrospora. Mikrospora nantinya akan membentuk mikroprotalium dan menghasilkan spermatozoid pada antheridiumnya. Sedangkan makrospora akan membentuk makroprotalium dan menghasilkan sel telur pada archegoniumnya. Pada fase kedua, yaitu sama halnya dengan metagenesis paku homospora. Sel telur dan spermatozoid yang bertemu akan membentuk zigot yang diploid. Pada fase ketiga, zigot kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dan dapat membentuk dua jenis sporofil yang berbeda, yaitu mikrosporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil akan menghasilkan sel indukan betina melalui mikrosporangium, dan makrosporofil akan menghasilkan sel indukan jantan melalui makrosporangium. Kedua sel indukan tersebut kemudian akan menjadi sel spora indukan pada fase gametofit selanjutnya. Yang ketiga ada paku peralihan. Paku peralihan itu menghasilkan jumlah spora yang sama, tetapi sebagian spora jantan dan sebagian spora betina. Contohnya pada Equisetum debil. Pada paku peralihan ini, perbedaan yang terlihat dengan metagenesis paku heterospora yaitu protalium yang dihasilkan pada fase gametofit adalah sama. Namun sporofit yang dihasilkan memiliki jenis indukan yang berbeda, yaitu jantan dan betina. Demikianlah presentasi yang telah kami lakukan. Saya sebagai moderator dan rekan saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Marilah kita tutup sesi presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.